Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat berpuasa bagi yang berpuasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hujan ya? Iya Pak. Ya Pak, hujan. Oh, terus. Ini kayaknya hujannya merata. Hujannya, hujan kayak gini, hujan yang agak lama ini biasanya. Tapi ya semoga menyegarkan ya, menyegarkan dan nggak bikin ini apa, yang puasa nggak cepet capek karena dingin. Oke, pertemuan hari ini adalah minggu ke-9. Pertemuan ke-9 setelah UTS. Materi yang akan kita bahas adalah tentang From Smart City to Society 5.0. Dari materi-materi yang sebelumnya, kalian sudah punya gambaran bahwa Society 5.0 itu ada beberapa hal yang harus dicamkan ya, harus menjadi mindset kalian masing-masing bahwa Society 5.0 itu dimulai dari identifikasi masalah ya, masalah yang ada di masyarakat, kemudian mencari akar masalah, setelah itu baru solusi, mencari solusi, memilih solusi sampai implementasi solusi. Nah, sekarang di chapter 3 ini adalah bagian bagaimana masalah-masalah yang sudah kita identifikasi sebelumnya itu bisa terselesaikan dengan teknologi informatika. Salah satunya adalah Smart City. Nah, di sini ya, tentang Smart City. Nanti saya menjelaskan sebentar tentang Smart City, ya, tentang konsep Smart City menjadi Society 5.0. Lalu nanti di endingnya kalian, karena kita perlu mengumpulkan nilai, ya, kalian masing-masing mengumpulkan nilai, nanti di endingnya kalian akan membuat sebuah peta konsep yang berkaitan dengan apa yang saya jelaskan pada kali ini, dan bisa diambil peta konsepnya itu dari sumber manapun. Saya hanya ngasih gambaran aja ya, ngasih gambaran tentang bagaimana Smart City itu nanti berubah menjadi Society 5.0. Oke, nah gini, jadi yang kita bahas, yang akan saya jelaskan ada 5 bagian di sini, mulai dari apa itu Smart City, lalu energi manajemen sistemnya yang smart, lalu smart communities, apa? Oh iya, kasih gitu. Iya. Lali, sorry. Maaf, saya lanjutkan. Lalu kita lihat yang 3.3, Japan Smart Communities, lalu Sustainable Cities dan Smart Cities, sampai yang paling akhir adalah Citizen-led Smart Cities menjadi Society 5.0. Nah, yang pertama, sekarang ini kalian, menurut saya kalian sudah terlahir di Smart City, terlahir di mana Smart City itu menjadi sesuatu yang menurut saya sudah mulai biasa, sudah mulai bukan hal yang heboh gitu ya, tapi sesuatu yang sudah bermunculan di mana-mana. Kalian lahir itu tahun 2000 berapa sih, Mas? 2010-an ke atas ya. Smart City itu sudah bermunculan di mana-mana. Intinya Smart City ini ya fondasinya itu kan kota biasa, tapi kota ini disebut menjadi Smart City karena adanya teknologi IT ya, teknologi komputer, teknologi IT yang mutakhir itu diterapkan di dalam kotanya. Kemudian yang dilakukan Smart City tidak hanya bagaimana mengefisiensi energi ya, tapi meliputi banyak hal ya. Jadi nggak hanya efisiensi energi, tapi juga banyak elemen lain yang dipertimbangkan di situ. Antara lain pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, transportasi, kesehatan, kemudian kenyamanan, sampai
pengelolaan sampah itu juga diatur melalui teknologi itu. Dia atur, dikelola, terus dimonitor, sehingga menjadi pengelolaannya, manajemennya itu menjadi lebih transparan, semuanya lebih presisi, ya, dan lebih endingnya itu jadi smart. Nah, salah satu yang menjadi indikator bahwa smart city itu dikatakan smart, sebuah kota itu dikatakan smart itu adalah sistem manajemen energi listrik, ya. Sistem manajemen energi listrik yang smart. Yang pertama, ada suplai energi yang pintar. Jadi energi itu nggak hanya didistribusikan secara, pokoknya pakai aja semuanya, nggak gitu. Kalau di Indonesia, suplai energinya itu disebarkan secara terdistribusi, tapi ketika load-nya habis, atau load-nya itu melebihi kapasitas dari pensuplai energi ini, yang terjadi adalah ada ada kondisi gelap terang. Jadi ada area yang dipadamkan sebentar untuk mensuplai area yang lain. Nah, itu bergantian terus. Jadi kayak flip flop, ya. Kalau di digital itu ada namanya flip flop. Jadi gantian nyala, gantian mati. Itu nggak smart itu. Walaupun masuk dalam manajemen pengelolaan energi, tapi hal itu tidak smart. Harusnya nggak boleh terasa adanya gelap terangnya. Harusnya distribusinya itu ya tergantung dari menggunakan energi listriknya, ya. Terus banyak lagi lah, ada jam-jam tertentu, jam-jam peaknya bagaimana pengelolaannya. Ada jam di mana konsumsi energinya sedikit. Nah, itu kan harus dipertimbangkan, ya, harus dimonitor terus. Nah, oleh karena itu, untuk mengelola kalau ada dengan pengelolaan energi yang seperti ini, iya. Salah satu contohnya smart energy management system itu adanya smart grid. Ada smart grid, ada microgrid, ada smart homes. Di sini nanti dengan adanya indikator-indikator seperti ini, ada smart grid, microgrid, sama smart home, barulah smart city itu bisa dikatakan oke, diakui lah ini smart city-nya itu, kotanya ini pintar. Smart grid itu mungkin beberapa udah paham, ya, smart grid. Kalau anak-anak elektro, anak teknik elektro, PTE, itu paham apa ini smart grid. Grid itu artinya ini, ya, jaringan. Anginnya gede banget. Astagfirullahaladzim. Sorry, saya kaget. Anginnya gede, saudara-saudara. Bagi yang ikut kelas di area yang terbuka, bergeser ke tempat yang lebih aman, ya. Geser dulu. Saya di B11, pohonnya mengerikan. Oke, saya lanjutkan. Smart grid itu arsitektur atau jaringan listrik, ya. Jaringan listrik, tapi di mana suplai energi yang diberikan pada jaringan itu pintar sekali. Jadi pintarnya dari mana? Ya karena ada proses monitoring, kemudian ada suplai yang sifatnya adaptif. Lalu ada jam-jam tertentu di mana beban yang bisa diberikan kepada konsumen itu sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini namanya smart grid, ya, jaringan listrik yang mengimplementasikan IT. Makanya mungkin di kita ini masih belum smart, ya, walaupun setiap rumah yang atau titik-titik di mana gardu-gardu listrik itu ditancapkan, itu sudah ada sensornya. Sensor apa, ya? Sensor arus, sensor beban, sensor suhu, ya. Karena kan setiap gardu listrik itu kalau nggak ada monitoring system,
itu ya berbahaya nanti. Misalnya ini suhunya terlalu tinggi, apa yang harus dilakukan? Ya si gardu listriknya itu, trafonya ya, transformatornya itu harus dikasih pendinginan yang lebih baik supaya nggak overheat. Lalu karena kalau dibiarkan overheat ya leleh itu semuanya nanti. Leleh apanya? Karena kan yang namanya transformator di gardu listrik itu kan ada ini apa? Ada isolatornya kan. Nah, isolatornya ini kalau tidak dikelola dengan baik atau suhu yang ada di sekitar transformator tidak dikelola dengan baik, nanti merusak isolator itu. Kalau isolator rusak, yang terjadi ya korsleting listrik akhirnya. Minimal ada penurunan daya listrik yang mengalir di situ, minimal ya, minimal itu. Parahnya adalah terjadi korsleting listrik sampai akhirnya meledaklah itu transformator. Nah, makanya sekarang semua gardu listrik yang ada di Indonesia itu sudah menggunakan gardu-gardu yang modern. Sudah bisa dimonitor, sudah bisa dikelola secara apa ya, secara lebih canggih. Walaupun masih ada yang masih manual ya. Tapi ya itu minimal itu seperti itu, smart grid. Lalu ada microgrid. Kalau smart grid ini kan pensuplai energi listriknya itu dari satu perusahaan gede, kita PLN. Kalau microgrid itu seperti membuat jaringan listrik sendiri, lokal ya, di rumah misalnya. Nah, di rumah itu kan banyak titik-titik listrik yang harus di jaringan listrik yang harus diatur sedemikian rupa kan di rumah. Nah, sumbernya dari mana? Sumber tenaga listriknya dari energi alternatif secara lokal. Nah, ini kita sebut sebagai microgrid seperti ini ya. Bisa dari solar itu bukan itu ya, bukan diesel ya. Solar itu dari sinar matahari, angin, gas, ini yang dari kotoran hewan atau dari kompos, dan menggunakan IT untuk memonitor dan kontrol suplai energinya. Nah, itu microgrid. Saya cerita dikit ya, yang solar, wind, dan biomass. Solar sama wind. Kalau solar ini kan ada selnya. Dia mengubah sinar matahari menjadi energi listrik secara langsung. Kalau solar. Kalau wind, dia itu merubah energi kinetik menjadi energi listrik. Karena kan ada ada kipasnya kan, kipasnya yang diputar oleh angin. Nah, putarannya itu kan menggerakkan generatornya inilah yang menghasilkan listrik. Kalau biomass kok bisa biomass itu ini prosesnya agak lama. Kalau biomass itu dia gas yang dihasilkan dari kompos atau dari kotoran hewan yang difermentasi, dikumpulkan dulu gasnya itu, lalu gasnya harus dibakar. Nah, konsepnya yang paling sederhana itu gasnya dibakar, lalu energi panasnya itu digunakan untuk mendidihkan sejumlah air supaya airnya itu menghasilkan uap yang kencang, uap yang bertekanan tinggi. Uap yang bertekanan tinggi inilah nanti yang memutar kipas, memutar baling-baling generatornya. Itu biomass prosesnya lebih lama, tapi potensial juga ya. Nah, nanti IT-nya di mana itu memonitor. Kalau di solar berarti memonitor banyak aspek, misalnya dari lux-nya ya, intensitas cahaya, suhu permukaan solar selnya, kemudian kelembapan di solar selnya. Karena solar cell ini kalau terlalu lembab nanti menyebabkan munculnya jamur-jamur di permukaan sel solar selnya itu. Kalau ada jamur, nanti cahaya yang masuk ke sel solar selnya itu nggak maksimal jadinya, karena kan terhalang ya. Makanya itu harus dimonitor, kelembapan dimonitor, semuanya dimonitor. Untuk apa? Untuk maintenance yang lebih efisien. Karena kalau nunggu jamurnya sampai numpuk gitu, nggak nutut, bisa-bisa udah rusak dulu si solarnya. Kalau wind ini putarannya dimonitor, dan
Untuk semua energi ini itu disimpan di dalam baterai, disimpan dalam baterai besar ya. Solar ini disimpan dalam baterai, jadi nggak langsung dipakai. Nanti kalau langsung dipakai nggak disimpan dalam baterai, jadi pas kalau kita pakai solar cell pas nggak ada matahari mati. Kalau pakai wind aja pas nggak ada angin mati listrik. Gitu ya, sehingga harus ada storage, energy storage kalau kita pakai microgrids. Seperti motor listrik semuanya itu kan ada energy storage. Nah, konsepnya hampir sama dengan itu. Jadi microgrids ini memanfaatkan namanya energy harvesting. Jadi memanen energi. Energinya dipanen, disimpan dalam baterai-baterai yang kita sediakan. Kita punya di B12 itu punya ada solar cell aja di atas atap itu ya. Di lantai 3 ada solar cell, itu terhubung dengan baterai yang gedenya 1 lemari pakaian lah. Itu lumayan gede ya. Kapasitasnya untuk menghidupi lampu-lampu di beberapa lab. Nah, kita punya. Itu untuk prakteknya anak-anak elektro. Nah, begitu. Nah, apa yang dilakukan supaya ini microgrids jadi smart itu adalah yaitu tadi sensoring sistemnya, monitoring sistem dan mengontrol. Lalu smart houses ini rumah-rumah yang mengandung atau menerapkan teknologi IT di dalamnya. Semua perangkat yang ada di dalam rumah itu semuanya interconnected, terhubung satu sama lain. Bisa dikontrol dari jarak jauh, bisa dimonitor dari jarak jauh. Sekarang udah nggak heran ya adanya lampu smart lamp, smart LED, terus kulkasnya bisa dikontrol, bisa dimonitor, AC-nya bisa dimatiin dari jarak jauh, bukan dari remote ya, tapi dari bisa dilihat ini lagi nyala ya, dari portal yang disediakan dan semuanya. Nah, smart ya, jadi sistem manajemen energi yang pintar itu melibatkan 3 elemen ini. Di Jepang ini adalah salah satu contoh yang menerapkan pengelolaan energi listrik yang berbasis communities ya, berbasis masyarakatnya. Yang menerapkan adalah tidak hanya pemerintah, tapi juga kerjasama dengan sektor swasta untuk menerapkan hal-hal ini supaya emisi greenhouse emission ini ya, itu bisa diminimalisir, diturunkan supaya masyarakatnya ini bisa menuju ke carbon free society. Carbon free society itu penggunaan bahan bakar fosil itu berkurang, sama emisi karbon tidak hanya dari kendaraan, bisa dari hal-hal lain ya, misalnya dari yang di desa-desa ini kalau masak pakai api dari arang itu kan karbon itu sebenarnya menghasilkan karbon, itu diminimalisir. Nah, Jepang ini sudah menerapkan CEMS ya, CEM, Continuous Emission Monitoring System. Emisi yang dihasilkan oleh sebuah kota di Jepang ini dimonitor terus-menerus. Dari area-area yang banyak penduduknya sampai daerah-daerah yang sifatnya remote itu juga dimonitor. Dan mempertimbangkan kearifan lokal. Kearifan lokal ini misalnya di satu kota ini punya kearifan lokal, misalnya daerah yang dekat sama pantai, satunya daerah yang dekat sama gunung. Nah, yang pantai mungkin monitoring sistemnya itu tidak sama dengan daerah yang di pegunungan. Nah, atribut-atribut atau karakteristik area yang seperti ini menentukan sistem monitoring yang seperti apa yang bisa diterapkan. Jepang ini sudah menerapkan hal tersebut. Nah, di sini ya, aset-aset yang ada di kota itu dikelola betul secara smart, mulai dari suplai energinya, infrastruktur yang ada di kota, perumahannya, dan semuanya itu
ya neighborhood atau lingkungannya itu diatur dengan smart ya. Kalau pengalaman saya kalau di Indonesia ini masih belum ya, masih belum ke sana. Pengalaman saya ketika di UK kemarin, setiap rumah itu sudah ada sensor asap dan setiap sensor asap ini terhubung ke alarm untuk rumahnya, di mana nanti alarm ini bunyinya itu tidak hanya didengar oleh seisi rumah tapi juga sampai keluar, keras banget suaranya. Lalu setiap rumah itu sensor asap tadi itu terhubung ke pemadam kebakaran terdekat, bermonitor banget. Saya pernah yang kita kan nggak tahu ya masak gitu kan, kalau kita orang Indonesia kalau masak itu kan asapnya pokoknya harus berasap-asap, berlebihan asapnya. Ternyata efeknya ke itu, alarmnya bunyi panik lama, cara matinya gimana kan itu kita kan nggak tahu, sampai si petugasnya itu datang, nelpon dulu ada apa, baru saya jelaskan ini masak asapnya kemarin tuh goreng kalau nggak salah kelamaan ya, akhirnya hampir gosong, asapnya kebanyakan. Itu terdeteksi, alarmnya bunyi, kita panik, nggak tahu cara matiinnya. PMK terdekat nelpon, ada apa, nanya dulu kan, konfirmasi dulu ini beneran, takutnya false alarm, ternyata memang false alarm, artinya ini bukan kebakaran tapi hanya kesalahan human error aja. Saya bilang ini masak gini, oke, dikasih tahu cara matiinnya itu ada di panel di sana, saya nggak tahu ada panel untuk alarm itu ya, ya udah panel matiin, udah selesai begitu ya. Jadi smart home-nya itu, housing-nya itu memang ketika mendirikan bangunan, beda dengan di Indonesia ya, mendirikan bangunan aturannya banyak sekali di negara modern. Aturannya yang pertama, bentuk bangunannya bagaimana, itu harus mengikuti tata kota. Terus yang di Indonesia yang bagus itu di Bali, karena membangun ada aturannya itu di Bali, nggak boleh lebih dari ketinggian ini kan kelapa ya. Kalau di kita yang pada umumnya bangun rumah yang sakarpe, kecuali di perumahan ya, terserah. Kalau di negara maju itu site plan-nya itu udah jelas, kalau mau bangun rumah titik ini maka bentuk bangunnya harus begini, di dalam rumahnya itu harus mengandung instalasi mulai dari listriknya, gasnya, airnya itu menggunakan sistem ini, lalu monitoring sistemnya juga harus terinstall dengan baik juga. Terus banyak persyaratannya, makanya kotanya jadi tertata, termonitor dengan baik sehingga smart city itu bisa direalisasikan. Ini berawal dari kebijakan. Bagaimana smart city itu bisa dibentuk tuh kebijakan, mau tidak mau. Kalau pemerintahnya tidak menerapkan kebijakan itu dengan ketat, ya nggak bisa. Tapi ini juga ada kesadaran dari komunitinya juga. Citizennya juga harus sadar bahwa persyaratan yang diberikan oleh pemerintah itu bukan beban untuk masyarakatnya, tapi untuk kesinambungan kehidupan, kenyamanan kehidupan bagi masyarakat. Ini kalau semuanya sudah sepakat ya, smart city bisa mudah untuk realisasinya. Nah, seperti ini ya konsepnya. Terus, lalu ada sustainable city sama smart cities ya. Dengan menerapkan strategi-strategi yang seperti itu, maka yang namanya smart city itu tidak dikendalikan oleh kebijakan saja, tapi juga dari masyarakat yang menempatinya. Nah, masyarakat di sini artinya mereka diberi kebebasan untuk memberikan masukan, memberikan sudut pandang, melaporkan
banyak hal, masalah, kebutuhan, dan semuanya kepada pemerintah untuk mencari solusi bagaimana supaya kota-kota yang mereka tempati itu menjadi kota yang tidak hanya smart tapi juga sustainable. Sustainable itu bertahan ya, tahan. Contohnya kalau di Jepang tuh kan Jepang ini kok negara bencana, negara gempa ya saya sebutnya ya, banyak gempa di situ kan. Nah, bagaimana mengatasi masalah itu ya? Berarti ya ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan untuk supaya kota ini tahan dengan bencana yang seperti itu. Nanti kalau di Jakarta ya berarti tata kota, kemudian bagaimana housing, perumahan yang dibangun sana itu bisa, kemudian drainase yang dirancang di dalam kotanya itu bisa berkontribusi supaya meminimalisir banjir yang ada di sana. Kalau di Jepang ini kan gempa berarti contohnya adalah bangunan. Walaupun gempa ya, Jepang ini nggak takut loh mendirikan bangunan yang tinggi-tinggi gitu. Karena mereka tahu ada teknologi yang bisa diterapkan supaya bangunan-bangunan tinggi itu tidak terefek oleh si gempanya. Kalau di Jakarta, nomor satu adalah drainase. Jakarta kan daerah ini limpahan air dari mana-mana kan, terutama dari Bogor. Nah ini perlu monitoring yang banyak ini Jakarta ini. Monitoring titik-titik air itu. Titik air datangnya kan sungainya banyak bermuara ke Jakarta. Nah, titik-titik awal muara itu harus dimonitor, ketinggian airnya, kemudian kekeruhan airnya. Lalu di semua aliran air, semua drainase yang ada di Jakarta itu juga harus kasih sensor harusnya. Biar tahu ketika terjadi banjir, ketika banjir itu mulai naik, bisa tahu ini posisi mana drainase atau sistem irigasi ini tersumbat. Ya, sensor yang paling gampang itu ya flow meter. Flow meter itu sensor yang untuk mengetahui apakah ada arus air di situ. Nah, kalau sudah ada flow meter kan kita bisa tahu di titik mana drainase ini berhenti. Kalau berhenti berarti kan ada sumbatan ya. Nah, kalau udah tahu gitu enak, solusinya cepet. Makanya kemarin gubernur yang sebelumnya, Pak Anies itu kan masang banyak pompa di sistem irigasinya. Tapi sayangnya pompanya diangkutin sama PLT yang sekarang. Nah ini blunder sebenarnya. Makanya ya sayang banget. Padahal tinggal dilanjutkan, tambahin sensor, lalu dimonitor. Berpikirnya begitu harusnya. Bukan berpikir praktis ya. Makanya banjir kemarin kan sampai berhari-hari itu. Di daerah lain beda lagi. Di daerah yang rawan bencana gunung meletus, itu sistem yang diterapkan di sana juga harus menyesuaikan ya, supaya kota yang tadinya itu smart atau pengen smart itu jadi bisa bertahan terus. Nah, jadi rencana-rencana atau kebijakan-kebijakan yang diberikan pada area-area kota-kota khusus, kota-kota yang berbeda-beda itu masing-masing punya karakteristik sendiri, itu juga harus berdasarkan community yang tinggal di sana. Kalau komunitasnya padat berarti kepadatan di titik tertentu, di titik lain itu akan menentukan bagaimana penerapan teknologinya ini diberlakukan. Nah, ketika visi yang diberikan oleh masyarakat kepada pemerintah, ini harusnya memberikan gambaran yang lebih spesifik terhadap kota-kota tersebut. Makanya kalau kita mau bangun smart cities, analisisnya itu panjang dan mendetil, sangat mendalam ya. Artinya tidak hanya melibatkan expert saja, tapi juga melibatkan semua orang yang tinggal di situ. Kita harus kumpulin. Kalau hanya mengandalkan expert, yang terjadi adalah bias, karena ya sebatas pengetahuan expert saja, dan waktunya membutuhkan waktu lama karena expert ini harus melakukan tinjauan di sini di sana terus gitu kan, lama.
Tapi kalau memanfaatkan community, memanfaatkan masyarakat, yang bergerak itu nanti masyarakat. Masyarakat ini akan memantau apa saja yang harus diperhatikan, apa saja yang harus diberikan masukan kepada pemerintah. Apa saja itu ada instrumennya. Mereka masyarakat ini megang instrumen ini, mereka akan mantau secara natural sesuai dengan apa yang harus dia pantau. Nah, nanti hasil laporannya itu diakumulasi di dalam portal tertentu, nanti expert yang memberikan pandangan, atau diolah dengan teknologi data science bisa juga untuk mencari pola khusus misalnya. Bisa juga dari situ kan ketemulah insights. Insights ini mencari sesuatu dalam data yang sudah dikumpulkan, data yang banyak itu dikumpulkan, ketemulah pola, ketemulah temuan-temuan ya dengan bantuan data science. Nah, itu namanya ini Community Visions of Sustainable Development and Government Support. Nah, kalau di kita itu skemanya seperti kalau ke tempat pelayanan publik biasanya ada kotak saran tuh, kayak gitu. Tapi tidak sesederhana itu, terstruktur. Visi dari komunitasnya itu terstruktur banget, dan masyarakatnya juga partisipatif banget terhadap apa yang dibutuhkan oleh pemerintah dalam mewujudkan ini smart cities dan sustainable cities. Nah, akhirnya dengan begini maka masalah-masalah yang ada di masyarakat sekecil apapun itu akhirnya terpantau, karena yang tahu kan individual itu ya yang ada di masyarakat itu, secara geografis maupun sosial ekonomisnya. Masyarakat jadi ya melampiaskan semuanya ya, dan pemerintah juga nggak boleh resistan dengan masukan dari ini, ya harus terbuka, memang siap untuk menerima masukan yang didapat dari komunitasnya, dari masyarakat. Nah, kalau di Jepang ini tantangannya adalah ini nih. Karena smart cities itu membutuhkan pendekatan yang baru ya. Jadi tidak hanya melibatkan industri swasta, pebisnis swasta dan institusi publik, tapi juga bagaimana masyarakat ini bisa berkontribusi ke sana. Partisipasi masyarakat ini tantangan. Secara teori semua smart city itu membutuhkan kondisi idealnya seperti ini, semuanya terlibat. Jadi dengan menerapkan teknologi CEMS ini, ya teknologi-teknologi baru diterapkan di smart city, maka masalah-masalah yang didapat dari setiap masyarakat itu bisa terselesaikan dengan bantuan teknologi sensoring, IoT based teknologi ya, Internet of Things ini sudah menjadi hal yang mutlak supaya smart cities itu bisa bisa diakui ya, untuk menuju society 5.0. Nah, mau nggak mau ini IoT. Sekarang di Malang aja ya kita ngelihatnya, udah IoT-nya udah mulai kelihatan nih. Nah, usah, yang paling gampang tuh CCTV-nya Malang tuh loh, itu sudah IoT based teknologi. Jadi ya kan kita mau jalan kemana, lihat dulu CCTV. Daripada rugi habis energi jalan sana ternyata macet. Ternyata ada kendala di sana, ngapain? Kita manfaatkan itu CCTV. Salah satunya ya, banyak lah nanti ya. Kalau di UM ini sensor IoT-nya kita ada menerapkan smart grid ya. Di GKB itu kan ada solar cell panjang di sepanjang koridor, lorong antara A20 A19 itu kan ada yang connecting itu lah, jalur pejalan kaki yang tertutup ini ada payungnya. Nah, di situ di atasnya itu ada solar panel. Itu sudah IoT, itu bisa dimonitor
seberapa besar suhunya, intensitas cahayanya, kemudian kelembapannya itu termonitor terus-menerus. Nah, itu memanen energi listrik dari cahaya matahari terus-menerus ya, yang itu. Kita juga ada memonitor kadar O2, CO2 itu ada di MIPA, dimonitor terus-menerus ya. Nah, jadi kita pengen nanti ya beberapa tahun kemudian semua PJU itu harapannya bisa pakai energi alternatif, tapi sekarang masih nggak memungkinkan karena kapasitas atau intensitas cahayanya terlalu rendah ini sekarang di Malang nih. Malang ini hanya musim kemarau aja yang maksimal. Vegetasi yang ada di UM ini juga agak menghalangi ya bagaimana memanen energi surya menjadi listrik. Kalau vegetasinya terlalu tinggi itu sangat berpengaruh terhadap cahaya matahari yang bisa masuk ke panel-panel suryanya. Nah, yang terakhir adalah dari Citizen-led Smart City. Smart City yang dibangun berdasarkan visi partisipatif dari banyak elemen atau dari masyarakatnya, maka Society 5.0 itu bisa terwujud nanti ya. Contohnya di Eropa, kawasan Eropa, Smart Cities ini sudah dicanangkan mulai 2010. Nih. Dilakukan di mana? Di Horizon ya. Divisi Horizon 2020. Di 2020 itu adalah targetnya ya. Tapi mulai dari Maret 2010 itu sudah ada bagaimana Smart Cities di Eropa ini diberlakukan. Makanya salah satu kota yang saya tempati waktu itu 2013 itu sudah CCTV di mana-mana, sensor sensor suhu itu sudah bisa diakses gitu ya. Barcelona udah nerapin, Barcelona di Spanyol. Lalu titik-titik daerah-daerah padat manusia, padat transportasi, di situ sensornya banyak, ada sensor sensor suhu gampang, sensor kepadatan, sensor noise suara, kemudian smart parking. Ya, kalau di sana, kalau di negara modern parkirnya udah nggak pakai tukang parkir, udah dia menempati parkir itu timernya jalan sendiri. Waktu dia pergi, sebelum pergi dia harus bayar dulu baru bisa pergi. Dan nggak ada bariernya smart parkingnya. Pokoknya semuanya berdasarkan kesadaran diri lah ya. Di Indonesia mau menerapkan ini ternyata belum berjalan karena kesadaran dari individunya dalam menggunakan parkir secara publik ini masih belum karena ada yang ya asal parkir tapi nggak bayar, kayak gitu masih banyak. Karena kalau di negara modern parkir ini berkaitan sama tilang nanti. Ketika parkir dia berhenti di situ, itu ketahuan siapa yang parkir. Kendaraan ini, plat nomornya ini itu ketahuan. Nah, ketika dia pergi, kalau dia belum bayar, tagihannya itu masuk ke tilang. Sehingga tilangnya itu nanti dikirim ke rumah alamat pemilik kendaraan itu supaya dendanya itu bisa dibayarkan. Itu. Lalu ini traffic monitoring system. Yang paling ngeri itu ketika ada teman saya waktu itu nyewa kendaraan di UK. Dia nyetir biasa. Pokoknya biasa aja. Pulang ya. Terus nggak lama ternyata ada surat yang masuk ke agen yang nyewain kendaraan itu, terus diteruskan ke yang nyewa kendaraan. Teman saya itu menerima surat denda. Dendanya apa? Ternyata dia itu ngelewatin garis lurus di tengah jalan tuh. Kalau garisnya lurus itu kan nggak boleh dilewatin oleh kendaraan manapun ya. Tapi kalau putus-putus kan boleh, nggak apa-apa untuk nyalip. Ternyata buktinya apa? Ada fotonya. Dia terpotret ngelewatin ya, sedikit aja garisnya. Nah, sebegitu detail apa yang diterapkan dalam Smart City. Lalu ada ini sensor untuk memonitor udah seberapa penuh sih sampahnya
kepikiran nggak di kita? Masih sedikit banget ya. Kita pokoknya rutin aja yang ngambilin sampah, wis diem aja kita. Padahal kan ada rumah yang memang orangnya penghuninya sedikit, jadi tempat sampahnya nggak perlu diambil dulu sebelum penuh harusnya. Ini kan boros dari energi bensin yang digunakan oleh kendaraannya kan, jadi nggak perlu ke situ harusnya dia. Belah saya ke tempat lain yang memang penuh sampahnya baru diambil. Buang-buang energi, datang ke tempat sampah padahal tempat sampahnya kosong, masih belum penuh. Eman. Itulah banyak ya. Terus smart lighting juga, pencahayaan yang smart ya. Paling gampang tuh sekarang udah banyak kalau di kita ya. Sudah ada sensor cahayanya. Dia akan nyala sendiri ketika keadaan mulai menjadi gelap. Baik itu karena mataharinya menghilang, karena mendung, atau karena apa gitu, dia nyala sendiri. Atau lampu-lampu yang bereaksi terhadap kehadiran manusianya. Ini bisa pakai PIR namanya. Ya, peer sensor. Peer itu saya lupa. Proximity sensor ya, PIR ya. Kalau kalian di GKB itu sudah pakai peer semua, lampunya itu nyala ketika ada gerakan manusia. Kalau nggak ada gerakan setelah sekian lama, ya dia mati sendiri. Itu salah satu smart device yang diterapkan di smart city. Nah, lalu berkaitan dengan hal ini juga, karena data ini kan tersebar di banyak titik ya, maka data-data ini nggak boleh hanya termonitor lewat gitu hilang, nggak, harusnya tersimpan, ada storage-nya. Storage-nya itu ya, karena data ini kan kecil sebenarnya, setiap monitoring suhu itu hanya ada angka saja. Angka ini ukurannya kecil, ya tinggal dimonitor setiap berapa periode. Periode itu disimpan aja suhunya, kelembapannya, intensitas cahaya, dan seterusnya. Disimpan aja. Nah, data yang tersimpan ini itu menjadi sumber adanya big data ya. Big data itu kan volumenya gede. Nah, data-data yang tersimpan seperti ini itu bisa menjadi konsumsi untuk rekayasa pengetahuan ya, knowledge engineering, data science, machine learning, AI, itu bisa dimanfaatkan. Maka di Denmark, di Copenhagen-nya itu diinisiasi menjadi sebuah kota untuk tukar menukar big data market. Nah, di Copenhagen yang dipertukarkan banyak ya, marketplace-nya itu ada komunikasinya, lalu lintasnya, demografinya, kualitas udara, dan seterusnya. Banyak yang diperjualbelikan. Dataset itu ada yang free, ada yang berbayar. Yang berbayar ini biasanya data-data yang sifatnya rahasia, itu berbayar. Data-data yang memang yang cara mendapatkannya susah, itu berbayar. Nah, kalau data-data yang free itu biasanya dapat datanya gampang. Makanya jangan heran ada yang menyebut bahwa data is the new oil, is the new gold. Komoditas sekarang data itu. Jadi ya penting sekali. Kenapa data ini dimanfaatkan untuk teknologi-teknologi maju berikutnya. Contoh disruptif teknologi yang muncul sekarang, si Gojek, Grab, itu kan memanfaatkan data transportasi yang tersimpan. Jadi ada engineer untuk mengelola supaya bagaimana optimasi penentuan driver mana yang bisa ngambil orderan ya. Nah, itu nggak asal menentukan orderan, tapi berdasarkan data-data yang tersedia ya. Ada AI-nya, ada data science-nya yang berkembang di sana. Nah, contoh lain adalah Hawaii. Hawaii ini 90% menggunakan renewable energy. Dia nggak pakai energi yang terpusat ya, tapi dia pakai energi alternatif semuanya. Mulai dari surya,
energi cahaya ya, lalu energi angin, energi gelombang, energi panas bumi, itu diterapkan di Hawaii ini. Sehingga integrasi terhadap penggunaan kendaraan listrik itu jadi cepat di sini karena arsitekturnya sudah siap, infrastrukturnya sudah siap. Ya, artinya gini, karena energi alternatif itu sifatnya itu tidak terpusat ya, dia itu decentralized. Jadi masing-masing titik ini bisa jadi dia menggunakan punya microgrid sendiri-sendiri. Nah, dengan banyaknya seperti ini, akhirnya energy storage itu bisa tersedia di mana-mana. Energy storage jadi distribusinya jadi lebih fleksibel. Lalu ini ya, kalau di Hawaii Smart Cities dilihat dari sisi penggunaan energi. Kalau di Chicago itu adalah Smart Cities karena dia itu sensornya banyak, sensing city ya. Dia menggunakan array of things. Ini IoT tapi banyak, disebar kemana-mana gitu ya, array of things. Bisa memonitor data secara real time, meliputi ya temperatur, kelembapan, tekanan udara, karbon monoksida dan seterusnya, semuanya termonitor ada di Chicago. Nah, kalau di San Francisco di 2009 ini meluncurkan Open Data Portal yaitu Data SF. Ini sebuah portal untuk mengakomodasi bagaimana data-data yang tadi ya, yang termonitor dari banyak aspek, variasinya macam-macam, ukurannya bermacam-macam dan besar-besar, biasanya itu terstruktur, terkoordinir di Open Data Portal ini secara resmi ya oleh di San Francisco pada tahun 2009. Bahkan sampai pemetaan 3D-nya itu juga ada. Maka tantangan untuk mewujudkan Society 5.0 itu adalah smart city yang diprakarsai oleh masyarakatnya. Intinya itu aja sebenarnya. Nah, bagaimana itu bisa terwujud? Ya, lagi-lagi peran pemerintah bagaimana men-encourage, memberi motivasi, memberi semangat kepada rakyatnya, masyarakatnya supaya mau terlibat, mau berpartisipasi di Society 5.0, di Smart City ini. Tidak hanya sekedar memberi masukan, tapi juga memberikan solusi. Karena tidak semua masyarakat itu hanya pensuplai masalah atau memberi informasi masalah, tapi juga ada mereka yang expert ya. Nah, itu kita manfaatkan. Nah, seperti itu ya, yang kita sebut sebagai Society 5.0 itu berasal dari smart city yang dibangun dari masyarakatnya. Oke, nah saya rasa itu tentang untuk pertemuan hari ini. Nah, berikutnya saya itu mengakses ini. Sorry. Saya sudah nyiapin ClickUp namanya. Nah, ini. Di ClickUp ini udah saya share. Nah, ini nih share. Saya udah share ya. Ini saya copy linknya. Nanti saya ingin coba saya ingin ada yang mencoba. Saya share di sini ya, di chat. Nah, itu. Silakan coba masuk dulu salah satu. Bisa masuk nggak? Terus kalian bisa ngapa-ngapain nggak di situ? Saya pengen lihat ada yang masuk nggak ke sini. Satu aja. Coba dulu. Mas PJ bisa PJ kelas A, B, C semuanya nyoba atau siapapun mau nyoba supaya bisa masuk sini. Terus nanti silakan akses ke mind map. Mind map ya. Kalau sudah mind map, lalu kalian coba main-main di sini ya. Ini loh. Tekan tombolnya begini, tulis apa ya, press gitu boleh. Nanti kalau udah, saya pengen ada yang bisa masuk ke sini lalu bisa melakukan manipulasi terhadap peta konsep yang sudah saya bikin. Coba dulu. Silakan, mana nih orangnya nih?
Halo, halo. Jadi nanti gini, saya ingin semua orang di sini saya mau menerapkan konsep dasar dari citizen-led smart city ceritanya. Jadi anggap aja kita itu mau membangun smart city, tapi smart city di sini itu adalah berkolaborasi dalam memberikan informasi. Nah, yang saya inginkan adalah dengan mind map yang saya sediakan di sini, kalian harus bisa berpartisipasi. Setiap orang itu harus bisa berpartisipasi terhadap peta konsep yang berkaitan dengan materi yang baru saja saya jelaskan tadi, yang ini materi ini ya. Tentunya kalian bisa baca ada di materi ini. Nah, di sini, di chapter 3 itu kalian bisa ekstrak informasi apapun yang ada di chapter 3 itu, lalu buatlah secara kolaboratif peta konsep yang menggarisbawahi ya, menjadi apa yang disebut sebagai Society 5.0 berangkat dari Smart City. Semua orang harus berkontribusi, jadi informasi apapun itu silahkan dibentuk di sini. Misalnya ini ya, saya punya tes ini bisa dihapus. Lalu misalnya ini Smart City, community. Nanti bisa dikasih begini. Nah, ada cabangnya, kasih nama misalnya community Smart City. Nanti semua orang harus nggak hanya nulis begini, tapi juga harus memberikan ide. Misalnya waktu memberikan community, kasih nama. Ini Mawis, nim kamu misalnya. Nah, sehingga ketahuan nanti siapa yang berpartisipasi pada node ini. Ini saya sebut node ya, konsep. Ini konsep. Jadi nanti dari materi yang ada di chapter 3 itu harus diwujudkan dalam bentuk peta konsep. Diwujudkan dalam peta konsep, di mana nanti belajarnya itu bukan membaca, tapi melihat peta konsep. Misalnya dari community yang seperti apa, dikasih cabang lagi. Nah, misalnya community yang informatif. Nah, gitu. Ini bisa digeser. Terus kalian atur sendiri, dan setiap orang yang berkontribusi harus mencantumkan konsep apa yang mau dipasangkan di situ. Sehingga siapapun yang sudah naruh di sini itu sebenarnya sudah bebas tugas, ya, siapapun. Sehingga yang meneruskan peta konsepnya itulah bagi mereka yang belum berpartisipasi di sini, harus meneruskan peta konsep ini menjadi peta konsep yang penuh, lengkap, berkaitan dengan from smart city to society 5.0 gitu ya. Jadi berkesinambungan akhirnya. Satu orang wajib punya satu konsep di sini, apapun itulah pokoknya, tapi harus sesuai dengan materi yang kita bahas, materi yang ada di sini. Paham? Sekarang saya ingin kalian harus punya akun dulu ya, punya akun di ClickUp ini, clickup.com. Semuanya harus punya akun sehingga saya bisa tahu siapa yang lagi modif ke sini. Ini saya hapus dulu. Ini coba. Ini bisa dihapus. Sementara saya hapus dulu ya. Apakah sudah ada yang berhasil akses? Halo semuanya? Halo? Tidak punya izin akses, tidak bisa akses. Iya, harus sign up dulu. Sudah sign up, Pak, tapi tidak bisa akses. Udah apa namanya? Udah sign up? Sudah, Pak. Tapi nggak iso ya? Nggak bisa ngakses, Pak. Tidak punya izin akses. Oh, gini. Coba emailnya Burhan apa yang dibuat di ClickUp?
Saya tuliskan, Pak. Ya, kamu ketik di chat, nanti saya coba pakai add yang begini ya. Share. Sudah. Nah ini, Uits. Saya ini nggak share aja. Saya add ya. Member. Invite. Dah, coba Bur. Nggak ada notif, Pak. Bentar. Oh, ini kok Nuidin sih? Burhan Nuidin ya? Ya, Bur. Ah, Nurdin. Ya, apa yang benernya, Tong? Ya, ini salah ini berarti. Saya tak remove dulu ya. Tak buse Ketambahan I. make public. Oh, ini private link. Oh, harus make private dulu. Gini. Ah, sekarang gini coba. Burhan pakai cara itu, yang lainnya coba ini ya. Ini udah saya settingnya udah saya ganti. Silakan masuk ke situ. Ini memang benar itu yang lain. Bisa tulis. Set. Nah. Klik up. Oh, harus login dulu. Ya, harus login. Coba yang ini, link yang baru. Masih sama, available. Wah, aneh sih. Burhan, emailmu. Itu, Pak. Coba ya. Ya. Pakai konsep ini bisa nggak? Burhanuddin Yusuf. Invite. Nah, udah. Bisa. Remove. Bisa. Sosiotek. Ini ya, Pak? Ya, betul. Sosiotek IT. Sudah bisa, Pak? Sosiotek. Udah bisa ya? Sudah bisa masuk. Ya, kamu masuk ke di bawahnya itu kan ada chapter 3. Ya. Nah, kamu lihat chapter 3, kamu klik. Terus mind map, ke mind map-nya. Coba kamu modifikasi itu. Tambah satu kata konsepnya. Sudah, Pak. Masuk, Pak. Oh, kudu di refresh ya? Harus di refresh. Enggak langsung ya? Tidak simul. Oh, ini nih ya, data community ya? Ya. Nah, nanti seperti caranya siapa yang dilakukan Burhan. Nanti kamu kelengkapi ya, Bur ya? Ya, Pak. Kasih identitas gini. Caranya adalah kelasmu A_NIM. Oh ya, Pak. NIM ya. NIM aja. NIM kamu itu nggak usah semuanya. Tapi 5 digit terakhir. 5 digit terakhir itu kan pasti beda ya. Ya, ada yang sama kayaknya. Nah, itu kamu tulis di sana last 5 digit. Last 5 digit. Nah, udah kamu tuliskan itu aja, nanti biar saya bisa gampang identifikasi. Atau kalau mau aman full aja lah. NIM full lah, full. NIM gitu. Satu orang butuh satu aja. Ya, tapi supaya teratur kalian bisa koordinasikan ya secara bersama.
gimana caranya, siapa yang mau mulai dulu, siapa yang mulai. Ini kan bentuknya seperti hierarki ya, jadinya peta konsep itu kan seperti hierarki, seperti pohon gitu. Jadi mulainya adalah seperti ini, nanti di sisi luarnya cabang berikutnya apa ya kira-kira. Nah, harus ada yang mulai. Nah, nanti dari situ berkelanjutan terus ya. Ini waktunya bisa sampai minggu depan. Bisa sampai minggu depan supaya menjadi sebuah peta konsep yang sempurna untuk chapter ini. Ya, bisa dipahami. Nah, untuk mengumpulkan siapa saja bisa mengakses ini, maka saya butuh bantuan kalian untuk share email masing-masing yang digunakan untuk akun ClickUp-nya. Nah, nanti caranya gimana? Ini kayaknya Burhan bisa ngatur ya, atau PJ lah ya, yang bisa sudah masuk ke sini itu kan punya share-nya udah full ya. Share-nya kan full. Ini loh. Nah, ini kan full, ini full tuh. Jadi kalau full itu artinya siapapun yang punya akses ke sini itu bisa nge-invite orang lain kayaknya. Coba Bur, kamu nge-add orang lain bisa nggak? Bisa ya? Bisa, Pak. Nah, gitu ya. Caranya gitu, saling share, saling berantai ya. Jadi kalian boleh berantai itu artinya siapapun yang bisa nge-add orang lain langsung di-add-kan. Tapi harus terkoordinasi. Atau melalui PJ masing-masing, PJ-nya ngumpulin email, nanti PJ sudah bisa akses dulu sini kan, full, baru nanti bisa nambahkan teman-temannya itu supaya bisa mengakses sini. Jadi nambahnya di sini nanti pakai invitation itu, invite gitu ya, bisa berantai, bisa terkoordinir. Yang penting nggak double. Oke, ini single view apa ini? Private view protected. Oh, coba ya. Never expire. Copy public link. Nah, coba yang belum punya akun coba ini deh. Beda nggak? Iki cara yang berbeda. Copy public link. Bisa ya? Nah, pakai yang ini aja. Berarti nggak perlu bikin. Pakai akun nggak? Selalu. Pakai ya, tetap pakai akun ya. Tapi udah nggak perlu di-add lagi ke sini. Jadi cuma bisa mengakses ke MindMapWest. Sampai sini paham ya? Waktunya seminggu bikin peta konsep. Semuanya harus partisipatif. Ini seperti mempraktekkan bagaimana komunitas dalam sebuah kota. Kita mensimulasikan kelas sosiotekno IT ini seperti kota ya. Seperti kota di mana nanti kalian itu adalah sebagai community-nya. Masing-masing orang harus berkontribusi untuk memberikan sebuah konsep, satu konsep yang melengkapi keseluruhan peta konsep tentang chapter 3. Nah, gitu. Ini mensimulasikan lah ceritanya ya. Belajar cara belajar secara langsung bagaimana sih sebuah sebuah kota itu berkontribusi terhadap community-led smart cities, itu ya. Kalian jadi komunitasnya, jadi biar merasakan bagaimana koordinasinya, bagaimana saling supaya tidak redundan informasi konsep yang diberikan itu bagaimana caranya. Nah, kalian praktekkan selama seminggu ini, diatur ya. Saya tunggu hasilnya untuk minggu depan. Oke, dah, selamat bekerja. Untuk pertemuan ini saya akhiri dulu.
Terima kasih. Kita ketemu. Oh, sorry. Untuk minggu depan konsepnya adalah luring. Minggu depan tuh kelas A kan luring ya. Hari Senin ya. Hari Senin kelas C ya. Apa iki? Ada yang nanya siapa nih? Siva Ridoni. Permisi Pak, apa, untuk punya saya itu masih belum bisa diakses memakai link yang baru itu Pak. Link yang baru. Berarti pakai cara yang seperti Burhan tadi ya. Harus di-add. Emailnya, email yang kamu sign up klik up itu di-add-kan oleh siapa gitu, minta tolong. Yang sudah masuk ya. Ini harus ada yang jadi harus ada beberapa orang, tadi baru Burhan kan yang bisa masuk sebagai istilahnya adminnya. Harus ada beberapa orang bisa menjadi admin di sana untuk membantu teman-teman yang nggak bisa akses seperti Siva Ridoni tadi. Nah, pakai skema aksesnya kan biar ada alternatifnya. Oke, gitu ya. Untuk hari Senin itu kan luring. Hari Senin itu kan luring kelasnya, kelas apa ya lalu akurat. Siakat. Bentar saya cek dulu jadwalnya. Kelas B, Pak. Kelas B ya? Kelas B. Jadi gini, untuk hari Senin yang luring adalah kelas B karena ada dosen luar ya dari Unikama akan mengisi di kelas B. Lalu nanti kelas A sama C-nya gimana Pak? Kelas A sama C nanti ada kuliah lain ya? Kelas A sama C di jam ini. Senin 1-2. Senin 1-2 ada kuliah lain, kelas lain? Kelas B, A sama C? Ada Pak. Ada ya. Jadi gini nanti ya, untuk kelas A sama C itu nanti kuliahnya gabung di hari Kamis. Ya gabung di hari Kamis seperti ini ya, kayak gini. Dimana nanti kalian akan dapat materinya adalah hasil rekaman di kelas B yang hari Senin. Jadi nanti hari Senin itu saya akan melakukan recording kegiatan kuliah dengan dosen luar itu ya. Jadi nanti kalian akan kuliahnya akan ya bareng ya sinkron tapi videonya dari rekamannya ini. Gitu. Tadinya saya mau hybrid, tapi karena ada kuliah jadi nggak mungkin hybrid ya. Jadi ya nggak usah. Konsepnya ini aja apa parsial. Jadi kelas B untuk hari Senin aja kuliahnya. Hari Kamisnya kelas B nggak usah ikut, nggak apa-apa. Kelas A sama C aja. Gitu ya konsepnya ya. Udah clear? Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, saya akhiri dulu pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Hore, hujannya udah reda. Alhamdulillah yang masih jauh dari rumah bisa cepat-cepat pulang. Yang sudah di rumah bisa mengkondisikan dirinya, bersih-bersih, siap-siap buka bagi yang mau buka. Bagi yang mau war takjil sekarang. Belum buka ya? Belum buka, war takjil ya. Silakan, nah ini manfaatkan waktunya. Oke, saya akhiri dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sore semuanya. Selamat berbuka bagi yang mau berbuka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Saya tutup dulu Google Meet-nya.